Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, banggakan, dan tentunya kita perjuangkan bersama pasangan calon yang insya Allah menjadi pemimpin untuk masyarakat Kota Surabaya, Bapak Mahfud Arifin atau Bapak MA sebagai calon wali kota, tepuk tangan sekali lagi untuk beliau, dan Bapak Mujiaman sebagai calon wakil wali kota, tepuk tangan juga untuk beliau. Saya menyapa para sahabat Partai Demokrat yang berada di Surabaya dan Jawa Timur secara umum, yaitu Mas Bayu Erlangga, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Kemudian di sini ada Bu Lucy sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, dan juga ada jajaran pengurus DPD, termasuk juga anggota fraksi yang hadir pada hari ini. Saya memperkenalkan rombongan yang datang bersama saya dari Jakarta, Pak Mahfud. Ada Mas Renvil Antonio yang tidak asing lagi, sekarang menjadi bendahara umum Partai Demokrat. Tapi hati dan pikirannya selalu untuk Jawa Timur dan khususnya Kota Surabaya. Tentu sebagai mantan Ketua DPD Jawa Timur, pemahamannya juga sangat utuh, dan sejak awal ketika saya bertanya kepada Mas Renvil dalam kapasitas sebagai Ketua DPD ketika itu, jawabannya pasti bahwa yang kita dukung yaitu pasangan maju, dan tentunya kita berharap kedatangan kami di sini mudah-mudahan Pak Ema bisa menambah spirit dan juga semakin menggerakkan mesin Partai Demokrat untuk bisa memenangkan pasangan MA dan Pak Mujiaman. Dan Latu Konsina, ya. Kemudian ada Deputi BPOKK, itu bagian organisasi di Partai Demokrat, Blimade Rai Eliastawa. Kemudian di sini ada Mbak Kausa Indriani sebagai Deputi Media Massa. Di belakang ada Mas Sigit Raditya sebagai Direktur Eksekutif Partai Demokrat. Di sebelahnya ada Mas Irawan Reksono sebagai Wakil DE, tapi kali ini tugasnya adalah sebagai Koordinator Zona Satgas Pilkada Partai Demokrat untuk wilayah Jawa Timur. Jadi kami melepas beberapa kader utama dari Partai Demokrat untuk bisa membantu memenangkan dan juga bisa membantu struktur partai dalam kesuksesan pilkada di berbagai daerah di tanah air. Ada Mas Arief juga, ya, itu juga anggota Satgas, dan mungkin ada yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya yang saya hormati dan banggakan teman-teman media, insan pers yang berkenan hadir pada pagi hari ini, tepuk tangan untuk semuanya. Saya punya keyakinan bahwa media itu menjadi pilar demokrasi di negeri kita, yang menentukan dinamika, percaturan, dan konstelasi politik, terutama juga dalam kontestasi pilkada tahun 2020 ini. Mengapa? Karena memang media itu sejatinya menjadi institusi yang meyakinkan terjadinya transparansi, keterbukaan, dan juga check and balance. Itu semua diperlukan bagi demokrasi yang sehat. Nah, melalui forum-forum semacam ini, melalui media gathering, saya berharap segala hal yang baik, yang benar, yang aktual dan faktual, termasuk yang disampaikan oleh paslon yang kami usung, semoga bisa diberitakan dan diamplifikasi dengan baik pula. Karena apa yang beliau sampaikan tentunya berupa visi, misi, dan program yang akan dijalankan jika insya Allah beliau berdua terpilih menjadi pemimpin untuk masyarakat Kota Surabaya.
Jadi di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 ini, Pak MA, Pak Mujiaman, tentu kita semua mengalami kesulitan untuk bisa bertatap muka secara langsung dengan masyarakat kita yang jumlahnya jutaan. Oleh karena itu, peran media menjadi sangat penting. Dulu kita kalau kampanye minimal bisa berbicara di depan ribuan orang, bahkan puluhan ribu dalam satu waktu. Dalam 1 jam kita bisa mengekspos pikiran dan juga gagasan kita ke depan ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat, konstituen, dan juga mereka yang akan memilih kita. Tapi kini setiap perjalanan, setiap titik dibatasi maksimal hanya 50 orang. Jadi bisa dibayangkan betapa berbedanya pendekatan kampanye dulu dengan sekarang di masa COVID-19. Tentu kita semua ingin menang, tapi juga ingin selamat. Itu yang saya sampaikan dalam berbagai pertemuan saya dengan seluruh kader, termasuk para paslon yang diusung oleh Partai Demokrat. Tapi sekali lagi, saya yakin strategi telah dijalankan dengan sebaik-baiknya, termasuk juga melalui pendekatan digital, melalui media sosial. Tadi Pak MA menyampaikan ada tim suksesnya juga. Tadi selamat datang juga para ketua tim sukses dan pendukung utama lainnya yang tadi disampaikan melalui kanal YouTube, melalui media sosial, bisa menyentuh ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat. Ini menjadi penting, menjadi fundamental di masa pandemi COVID-19 ini. Saya juga senang Pak Emma, begitu tadi malam saya mendarat, saya melihat ya kota Surabaya juga sudah dipenuhi dengan alat peraga kampanye, baik itu billboard, spanduk, baliho, banner, bendera, dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwa kita ingin benar-benar diketahui eksistensi kita, keberadaan kita, dan juga pikiran-pikiran kita untuk masyarakat Surabaya. Terima kasih atas kerja kerasnya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya anggap itu menjadi kekuatan lapangan juga. Kehadiran kita kalau tidak bisa ketok pintu, tidak bisa selalu door-to-door campaign, tentu operasi darat lain seperti pemasangan APK juga cukup menentukan. Tetapi tentu tidak hanya itu. Dan saya yakin paslon telah berbuat yang terbaik 3 bulan terakhir ini. Dan terima kasih kepada segenap pimpinan dan kader Partai Demokrat di Kota Surabaya yang telah juga berbuat maksimal. Pak MA, Pak Mujiaman, saya walaupun tidak setiap kali datang ke Surabaya selalu menanyakan progres Pilkada Surabaya ini. Mengapa Surabaya? Jadi teman-teman wartawan, tentu bukan hanya saya sekedar transit atau kelewatan saja, tidak. Karena memang ini adalah kota yang sangat penting, sangat vital, dan sangat strategis. Kita tahu potensi yang dimiliki oleh Surabaya dari semua aspek, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, budaya, dan seterusnya. Selalu menjadi barometer politik, barometer ekonomi, barometer pertumbuhan, barometer pembangunan. Jadi tentu Surabaya 5 tahun ke depan harus dipimpin oleh orang yang berpengalaman, orang yang cakap, orang yang memiliki ketegasan dalam leadership, dalam kepemimpinan, tapi juga humanis, menyapa, merangkul semua kalangan dan elemen, yang egaliter, yang juga selalu bertanya apa yang diinginkan oleh rakyat dan apa yang dibutuhkan untuk memajukan kota ini. Jadi saya tentu mengapresiasi Pak MA yang kita tahu memiliki rekam jejak yang luar biasa sebagai perwira tinggi di kepolisian, berangkat dari pangkat terendah sampai dengan menduduki posisi-posisi strategis. Kapoldanya pun nggak hanya sekali, tapi 3 kali Pak ya. Kapolda Maluku Utara, Kapolda Kalimantan Selatan, terakhir Kapolda Jawa Timur. Itu semua membuktikan bahwa Pak MA memiliki pengalaman kepemimpinan dan juga penguasaan teritorial yang sangat baik, bisa diaplikasikan untuk membangun kota Surabaya. Tepuk tangan untuk Pak MA. Sedangkan Pak Mujiaman kita kenal juga sebagai tokoh birokrasi, ya, sebagai direktur PDAM Pak ya. Jadi tentu juga sangat
menyelami bagaimana bisa memberikan pelayanan publik yang memang memuaskan dan juga bisa membantu kesulitan masyarakat di sekitar kita. Nah, kombinasi yang baik ini tentunya kita harapkan ketika memiliki otoritas sebagai pemimpin di Surabaya ini bisa berbuat lebih banyak lagi, bisa menghadirkan berbagai inovasi dan terobosan yang mungkin kita sebelumnya belum memikirkan atau menjalankannya. Saya punya keyakinan itu. Dengan dukungan Partai Demokrat dan parpol-parpol lain tentunya, kita berharap kita amankan. Waktunya tidak panjang lagi, kurang dari 2 minggu. Sudah menghitung hari kita semua. Kalau ada yang mengatakan 2 minggu itu pendek, memang pendek. Tetapi kalau melihat dari sisi yang lain, dalam 2 minggu masih banyak yang bisa kita lakukan. Masih banyak yang bisa kita optimalkan. Contohnya, bagaimana kita mengkonsolidasikan mesin partai kita. Saya berharap parpol lain juga melakukan hal yang serupa. Tapi saya datang hari ini tujuannya salah satunya adalah untuk itu. Saya berharap kita semuanya kompak dan tidak lagi memiliki agenda lain selain memenangkan paslon ini. Yang kedua, kalau strategi tidak mungkin saya jelaskan lagi karena sudah bukan waktunya lagi, karena semua sudah dijalankan, saya yakin. Tetapi mari kita yakinkan, kita jaga suara kita. Tadi Pak MA sudah menyampaikan kepada kita semua hasil survei yang cukup menggembirakan. Tetapi sebelum itu semua terjadi tanggal 9 Desember, jangan pernah merasa kita sudah puas. Betul, sepakat? Sepakat. Karena tidak ada kemenangan yang sesungguhnya sebelum kita tahu hasil dari TPS. Kita senang, kita bersyukur kalau nilai kita baik di kertas survei. Tetapi kita tidak hanya ingin menang di survei, kita ingin menang di kertas suara, di TPS. Jadi saya senang tadi pendekatan yang disampaikan oleh Pak MA. Tadi saya tanya berapa jumlah TPS? Ada 5.184 tergelar di seluruh wilayah kota Surabaya. Tentu sekarang ini saat yang paling baik meyakinkan one by one TPS itu ada saksinya, dilatih dan dijelaskan tugas-tugasnya dan harus militan. Tidak boleh baru panas sebentar dia pergi atau bahkan tidak datang ke TPS. Ada yang seperti itu, terjadi seperti itu di sejumlah pemilihan lainnya. Tiba-tiba dibajak di tengah jalan, yang harusnya datang ke TPS malah dia minggir ke tempat yang lain. Jadi kita yakinkan saksi-saksi kita itu dilatih, dipersiapkan, dan mudah-mudahan akan bekerja dengan total dan militan. Sehingga kita punya saksi dalam, saksi luar, dan lain-lain. Termasuk juga kita harapkan ada sistem pengawasan dan juga semacam sistem kontrol, sistem komando. Pak Ema lah yang sudah sangat paham sebagai dulu pemimpin yang mengendalikan berbagai operasi. Tentunya ini adalah operasi politik. Kita ingin tahu bagaimana sebanyak-banyaknya masyarakat kita datang ke TPS dan memberikan dukungan untuk kita, dikelola dengan baik. Nah, yang kita cegah adalah jangan sampai kita dirugikan, jangan sampai kita menjadi korban kecurangan. Sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Kita tidak ingin sudah bersusah payah, dan ini bukan kita yang rugi masyarakat kota Surabaya. Kalau suara mereka kemudian hangus, kemudian tiba-tiba berubah. Dan jangan sampai kemudian kita tidak bisa mencegah terjadinya kecurangan. Apalagi itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kita berharap pilkada berjalan dengan fair, dengan netral, imparsial. Semua punya hak yang sama. Kita hormati hak warga negara, hak Pak MA, Pak Mujiaman untuk dipilih oleh rakyat, dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Sama-sama kita hormati dan sama-sama kita jaga. Oleh karena itu saya bermohon kepada, dan bahkan saya instruksikan kepada jajaran Partai Demokrat, tentu bekerja sama dengan parpol-parpol lain dan tim relawan yang sudah dibentuk oleh Pak MA dan Pak Mujiaman ini untuk bekerja sungguh-sungguh di hari terakhir, karena itulah yang paling menentukan.
Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa setelah dari Surabaya ini saya akan kembali ke Jakarta. Saya tidak bisa berlama-lama karena sekali lagi waktunya sudah sangat terbatas. Namun hanya sehari 2 hari Jakarta. Setelah itu saya akan melanjutkan dengan perjalanan darat untuk menyusuri wilayah Jawa, juga untuk memberikan support kepada para kader utama Partai Demokrat yang saat ini sedang mengikuti kontestasi pilkada di Jawa Barat, di Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan terakhir Jawa Timur. Sebelum ini saya dari Makassar, tadi malam mendarat, kemudian sebelumnya dari Manado, sebelumnya lagi dari Palangkaraya, sebelumnya dari Medan, sebelumnya dari Padang, dan sebelum lagi dari Jambi. Memang tidak semua bisa kita kunjungi, tetapi harapannya, mengapa? Salah satunya adalah kota Surabaya, karena memang sekali lagi kota Surabaya menjadi sangat penting, menjadi sangat strategis, dan saya berharap ada perubahan seperti yang Pak Emma sampaikan tadi. Bolehlah kali ini 5 tahun ke depan Partai Demokrat punya wali kota di Surabaya. Saya berharap kunjungan berikutnya Pak Emma, Pak Mujiaman, kita sudah memiliki wali kota yang baru. Amin. Kemudian yang lain-lain saya pikir sudah saya ulas tadi. Tagline paslon ini sederhana tapi ya benar-benar mengena. Maju kotane, makmur wargane. Kemudian selain itu juga visi misi yang diusung sederhana, mewujudkan Surabaya yang lebih maju dan berkeadilan. Betul Pak ya? Saya ikuti itu. Gak perlu macam-macam kita mengusung visi misi, tetapi memang itu yang dibutuhkan oleh warga Surabaya. Kotanya harus makin maju, makin berkeadaban, makin modern, tetapi bukan yang modern tidak berkarakter, tetap memiliki jati dirinya sebagai kota perjuangan, sebagai pusat budaya, memiliki banyak cultural heritage yang harus dijaga. Kemudian juga harus lebih sejahtera, makmur, bahagia, ekonominya meningkat, penghasilan warganya juga semakin baik, tapi juga berkeadilan. Mengapa berkeadilan? Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin tertinggal jauh. Saya yakin itu semangat dari Pak MA dan Pak Mujiaman. Semangat maju yang berkeadilan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kembali kepada teman-teman media, ini juga mengapa alasan kami memberikan dukungan penuh kepada pasangan Pak MA dan Pak Mujiaman ini. Sedangkan untuk misinya juga beliau sampaikan secara lugas, ya, secara jelas. Tapi saya tertarik juga ada 9 program unggulan. Ini saya baca loh Pak, saya merah-merahin, saya kayak mau tes Sesko itu Pak, jadi diwarna-warnain begitu. Jadi saya kalau dukung orang tidak tanggung-tanggung, saya pelajari di pesawat, saya pelajari sebelum datang ke ruangan ini. Super Ultra yang pertama, stimulus pemberdayaan usaha dan keluarga sejahtera. Namanya juga keren, Super Ultra. Tetapi intinya bagaimana kita bisa memberikan support, direct support, stimulus, dukungan kepada keluarga dan juga para pelaku usaha yang memang sangat membutuhkan bukan hanya perhatian. Kalau peduli ya kita peduli, tapi apa yang dilakukan? Tentunya ada support modal secara baik, pendampingan dan lain sebagainya, sehingga terutama para pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah yang sangat terdampak dalam COVID-19 ini bisa dibantu melalui program-program Super Ultra tadi, stimulus yang ditawarkan oleh Pak MA dan Pak Mujiaman. Yang kedua, Seroja, sehat raganya, optimis jiwanya. Gitu Bu Lucy. Bu Lucy juga harus hafal ya. Nah. Jadi tentu yang paling penting hari ini bagaimana kita meyakinkan warga kita tuh sehat. Sehat dari COVID. Kita tahu hari ini Surabaya, kalau saya tanya Mas itu kan sering pulang pergi tuh. Gimana? Merah. Gimana? Gelap. Kondisi COVID-nya gitu loh. Waduh, saya bilang mudah-mudahan kalau nanti Pak MA dan Pak Mujiaman terpilih, yang warna-warna itu langsung menjadi hijau. Sepakat semuanya ya? Artinya pendekatannya first thing first, manusia diselamatkan. Kalau mantan Kapolda, mantan polisi pasti utamanya manusia. Jiwa manusia gak bisa dikembalikan. Ekonomi bisa dibangkitkan, manusia mati tidak bisa dibangkitkan.
Nah kalau masalah keamanan dan lain sebagainya udah paling jagonya lah, nggak ada lawannya di sini kalau masalah keamanan itu. Genius, program ketiga Genius, jenjang pendidikan berlanjut dan guru sejahtera. Ini singkatannya ada-ada aja nih Pak. Genius, ada Seroja ya kan. Tapi intinya bagaimana kualitas pendidikan kita juga meningkat. Nah sekarang ini kan karena COVID lagi, PJJ, apa tuh PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Ya kalau kita punya internet, punya handphone kayak kita di ruangan ini, alhamdulillah, mungkin tidak terlalu berarti. Tapi banyak sekali masyarakat kita yang jangankan berbicara akses internet, jangankan berbicara perangkat digital, makan sehari-hari pun masih sangat sulit. Nah saya yakin pendekatan yang akan dilakukan oleh Pak MA dan Pak Mujiaman ini tentunya untuk memastikan anak-anak didik kita, ya, anak-anak yang sekarang masih mengikuti sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan juga yang di pesantren-pesantren, banyak pesantren di sini kan? Banyak. Itu tentunya harus mendapatkan perhatian oleh wali kota. Mengapa? Karena melalui mereka kita berharap ke depan generasi kita lebih siap untuk menghadapi tantangan abad 21 ini, termasuk bagaimana menghadapi era disrupsi, apalagi termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, prasasti. Apa tuh prasasti? Program pasar berdaya dan kooperasi berbasis teknologi. Ini juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, termasuk membuka atau menyediakan kawasan khusus bagi PKL. PKL itu apa? Pedagang kaki lima atau apa? Pengusaha kreatif lapangan katanya gitu sekarang namanya. Pelaku kreatif lapangan. Tapi PKL itu banyak jumlahnya dan berikan tempat yang layak, yang humanis. Tetap dijaga higienitasnya, tapi juga tertib sehingga tidak membuat kemacetan dan lain sebagainya. Ini mohon kepada Pak MA, Pak Mujiaman jika terpilih, jadikan kota Surabaya semakin nyaman untuk semuanya. Kemudian yang kelima, kuratif, lingkungan ramah interaktif. Wah, ada lagi singkatan kuratif. Jadi melalui ketersediaan fasilitas publik yang ramah, termasuk ramah terhadap lansia, penyandang disabilitas, dan semua yang menggunakannya. Itu juga merupakan harapan kita untuk Surabaya. Yang keenam, koneksi, yaitu kota terintegrasi gerbang Kertosusilo. Nah, ini apa ini Pak ya? Koneksi. Nah, artinya ini bagaimana menyediakan moda-moda transportasi yang menjadi hub dan juga menghubungkan antar titik, antar sentra bisnis, sentra komunitas, sentra perumahan, sehingga semuanya saling terkoneksi, tentu lebih cepat, tentu menjadi lebih efisien, dan pekerjaan kita bisa lebih baik diselesaikan jika moda transportasi itu juga tersedia dengan baik, termasuk MRT dan LRT. Yang ketujuh, Sedati, sentra budaya dan pemberdayaan potensi. Saya senang kalau di Surabaya semakin banyak hadir MICE, ya kan? MICE itu adalah untuk meeting dan juga untuk convention dan events-events lainnya. Karena memang kota Surabaya harus menjadi kota internasional yang semakin kokoh daya tariknya, tidak hanya bagi wisatawan, bagi bisnismen di tingkat lokal, nasional, tapi juga internasional. Jangan semuanya ketarik ke Jakarta. Udah kebanyakan orang di Jakarta juga. Jadi harus terdistribusi dengan lebih banyak lagi ke Surabaya. Nah tentu harus disiapkan fasilitas-fasilitas tersebut dan harapannya itu terjadi di bawah kepemimpinan Pak MA dan Pak Mujiaman. Yang berikutnya adalah Majapahit. Majapahit, aman terjaga dengan pengawasan canggih inovatif. Nah ini Integrated Center berbasis di tingkat RT, Face Recognition di tingkat RW. Wah itu memang pendekatan yang sangat baik dan kalau bisa dilakukan akan menjadi percontohan. Kalau masuk ke lingkungan RW kita ada Face Recognition, terdata nggak dia sebagai warga di situ, langsung keluar KTP-nya, alamat rumahnya. Kemudian kelihatan juga suhunya berapa, kan begitu Pak. Jadi jangan sampai masuk dari luar ternyata membawa COVID. Tapi juga yang paling penting bagaimana mengamankan lingkungan warga kita. Karena namanya kota metropolitan, selalu yang menjadi tantangan adalah tingkat kriminalitas.
keamanan yang harus terus dijaga. Jangan sampai kemudian merajalela. Dan saya yakin kalau urusan keamanan saya tidak akan melakukan lagi mantan Kapolda dilawan, gitu ya. Yang terakhir nomor 9, bijak, singkatan dari birokrasi, jujur, dan aktif. Saya tentunya sangat berharap terkait dengan ini, Pak. Saya juga senang melihat di sini ada reformasi birokrasi agar terwujud pemerintah yang bersih, transparan, dan juga inklusif dan meritokratif. Ini penting, melibatkan semua tapi juga ada merit sistemnya. Itulah birokrasi yang handal. Open bureaucracy, clean government, dan juga tentunya professional management. Itu kalau dilakukan dari waktu ke waktu luar biasa. Karena birokrasi yang handal dan profesional tadi pasti akan melayani publik dengan lebih baik lagi. Masyarakat tuh hanya ingin, Pak, kalau saya ngurus-ngurus cepat, jangan dipersulit, jangan jadi lama mengurus ini, izin dan lain sebagainya, karena itu semua akan menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya. Kemudian juga ada menyediakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, smart city. Itu juga penting. Negara-negara maju dunia berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Kota-kota yang juga maju dan modern itu juga pasti mengusung konsep smart city. Kalau kami di Partai Demokrat, Pak, mengusung konsep smart party. Partai Demokrat juga harus smart berdasarkan data, database, teknologi informasi dan komunikasi, analisa yang cepat, tetapi juga tentunya tetap berkarakter pada jati diri kita yang dekat dengan rakyat. Jadi bukan berarti karena modern kemudian keluar dari jati diri kita. Tapi juga jangan alasan karena kita ingin melestarikan budaya kita, kita tidak menjadi masyarakat yang modern dan berbasis pada teknologi tadi. Saya pikir itu 9 sudah saya ulas ya. Saya hanya memperkuat apa yang tadi disampaikan 3 bulan ini oleh Pak MA dan Pak Mujiaman. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini menjadi penguat semangat kita di 2 minggu terakhir. Tidak ada agenda lain selain kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pasangan Mahfud Arifin dan Mujiaman untuk kota Surabaya yang lebih baik lagi ke depan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tahu setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Saya persilakan kepada teman-teman media yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, sebisa mungkin saya bisa merespon, tapi tentu sumber utamanya paslon, karena namanya pilkada, sentralitasnya adalah di paslon, Pak MA dan Pak Mujiaman. Beliau berdua lah yang memiliki pemahaman utuh terkait itu semua. Saya hanya memperkuat pesan-pesan yang beliau berdua sampaikan selama ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tentu bukan niat dan maksud saya. Saya doakan Pak MA, Pak Mujiaman sehat selalu, diberikan kekuatan, dan pada akhirnya insya Allah diberikan kesuksesan dan kemenangan untuk kita semua, untuk masyarakat Surabaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.